Pusing nih. Pusing kenapa? Ini loh, aku tuh ngerti sama apa yang dimaksud dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Duh, sana lagi. Oh iya, gimana kalau kita tanya sama kakak tampan dan kakak cantik aja? Yuk. Ayo. Tapi sebelum itu, kita harus kenalan dulu nih sama mereka. Wah, boleh. Ada save aja sih. Halo, nama saya Zadwa Hudefar Pratama. Nama saya Dita Dariana Luruseno. Saya Siska Adinda. Nama saya Yogi Maulana Pratama. Nama saya Budi Mustari. Nama saya Nesa Ayuni. Nama saya Muhammad Abu Munawir. Wah, ternyata mereka beneran tampan dan cantik ya. Pasti dong. Kita langsung belajar aja yuk sama mereka. Hayo. Surplus produsen adalah selisih antara harga pasar yang diterima produsen dengan biaya produksi minimum yang bersedia mereka terima. Dengan kata lain, ini adalah keuntungan tambahan yang diperoleh produsen karena mereka bisa menjual produk dengan harga lebih tinggi dari biaya produksinya. Surplus konsumen adalah selisih antara total willingness to buy atau jumlah yang maksimum bersedia dibayarkan oleh konsumen untuk suatu barang atau jasa dengan harga pasar yang sebenarnya. Dengan kata lain, ini adalah keuntungan yang dirasakan konsumen karena mereka bisa membeli barang atau jasa dengan harga lebih rendah dari yang mereka siapkan. Surplus produsen. Yang pertama dalam bidang pertanian. Seorang petani tomat bersedia menjual hasil panennya dengan harga 2.000 per kilogram. Namun, kalau permintaannya tinggi di pasar, dijual naik menjadi 3.000 per kilogram. Surplus produsen yang diperoleh petani adalah 1.000 per kilogram. Dua, dalam bidang industri otomotif. Sebuah pabrik mobil memproduksi mobil dengan biaya 200 juta per unit. Lalu, perusahaan tersebut menjualnya di pasaran dengan harga 250 juta per unit. Surplus produsen yang diperoleh pabrik adalah 50 juta per unit. Yang ketiga, dalam bidang jasa pendidikan. Sebuah lembaga kursus bahasa Inggris bersedia menawarkan kursus dengan biaya 1 juta per bulan. Namun, kalau reputasi yang baik dan bayarnya terlihat, mereka dapat menaikkan biaya menjadi 1,5 juta per bulan. Nah, surplus produsen yang diperoleh lembaga kursus tersebut adalah 500.000 per bulan per siswa. 4. Ada pertokoan. Sebuah toko buku bersedia mengeluarkan biaya sebesar 20.000 untuk satu buku, lalu menjualnya dengan harga 30.000. Surplus produsen yang diperoleh buku adalah 10.000 per buku. 5. Dalam bidang pariwisata. Sebuah hotel di destinasi wisata populer bersedia menyewakan kamar dengan tarif 500.000 per malam. Namun, karena tingginya permintaan selama musim liburan, tarif naik menjadi 800.000 per malam. Surplus produsen yang diperoleh hotel adalah 300.000 per malam per kamar. Contoh surplus konsumen. Yang pertama dalam bidang transportasi. Seorang pengguna aplikasi taksi online bersedia membayar seharga Rp50.000 untuk perjalanan dari rumah ke kantor. Namun, dikarenakan adanya promo, aplikasi hanya menampilkan harga sebesar Rp30.000. Nah, dalam hal ini konsumen mendapatkan surplus sebesar Rp20.000, yaitu selisih antara harga yang bersedia dibayar dan harga yang dibayar sebenarnya. Surplus konsumen ini menunjukkan nilai tambah yang dirasakan oleh konsumen karena membayar yang lebih murah dari yang ia harapkan. Yang kedua dalam bidang hiburan, di mana seorang penggemar musik bersedia mengeluarkan seharga Rp500.000 untuk menonton konser artis favoritnya. Tetapi ia mendapatkan tiket seharga pre-sale hanya seharga Rp350.000. Surplus
konsumen yang diperoleh sebesar 150.000. Hal ini berarti penggemar tersebut merasakan pendapatan keuntungan karena harga yang ia bayarkan lebih rendah dari yang ia anggap layak untuk konsep tersebut. Yang ketiga, di dalam bidang elektronik, di mana seorang konsumen berniat membeli smartphone dengan anggaran 8 juta rupiah, tetapi dikarenakan adanya penawaran diskon, smartphone tersebut dibeli dengan harga 6,5 juta rupiah. Konsumen memperoleh surplus sebesar 1,5 juta rupiah, yaitu perbedaan antara harga maksimum yang bersedia ia bayar dengan harga yang benar-benar dibayar. Keuntungan ini meningkatkan kepuasan konsumen karena bisa mendapatkan produk dengan harga yang lebih rendah. Yang keempat, dalam bidang pendidikan, seorang siswa siap membayar seharga 1 juta rupiah untuk mengikuti kursus online, tetapi ia menemukan bahwa kursus tersebut sedang diskon menjadi 600.000 rupiah. Dalam hal ini, siswa tersebut memperoleh surplus sebesar 400.000 rupiah, yaitu selisih antara harga yang bersedia ia bayarkan dan harga yang dibayarkan. Surplus ini menggambarkan nilai yang diperoleh siswa dengan membayar lebih sedikit untuk memperoleh manfaat yang diinginkan. Yang kelima, makanan. Seorang pelanggan datang ke restoran dan bersedia membayar seharga 100.000 rupiah untuk makan malam. Namun, restoran tersebut menawarkan paket makan dalam spesial dengan harga 75.000 rupiah. Dalam kasus ini, pelanggan mendapatkan surplus konsumen sebesar 25.000 rupiah, yaitu keuntungan yang diperoleh karena membayar lebih sedikit daripada yang ia persiapkan. Ini meningkatkan kepuasan konsumen karena ia merasakan nilai lebih dari harga yang ia bayar. Materi berikutnya yaitu mengenai kelebihan dalam surplus produsen. Kelebihan yang pertama adalah motivasi produksi. Semakin tinggi surplus produsen yang didapat, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh produsen, sehingga mendorong produsen untuk meningkatkan produksi dan inovasi pada produknya. Kelebihan yang kedua yaitu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Surplus produsen memungkinkan produsen untuk menginvestasikan kembali keuntungan mereka ke dalam bisnis, seperti membeli peralatan baru, meningkatkan teknologi, atau memperluas operasi. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Kelebihan yang selanjutnya yaitu peningkatan kualitas produk. Surplus produsen memungkinkan produsen untuk mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kualitas produk mereka, seperti menggunakan bahan baku yang lebih baik atau meningkatkan desain produk. Selanjutnya yaitu kekurangan dalam surplus produsen. Kekurangan yang pertama yaitu ketidaksetaraan surplus produsen dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi, terutama jika produsen besar memiliki pangsa pasar yang besar dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan produsen kecil. Yang kedua yaitu eksploitasi surplus produsen dapat diperoleh melalui eksploitasi pekerja atau sumber daya alam. Hal ini dapat menyebabkan kondisi kerja yang buruk dan kerusakan lingkungan. Kekurangan selanjutnya yaitu inflasi. Surplus produsen tinggi dapat mendorong inflasi karena produsen dapat menaikkan harga produk mereka tanpa takut kehilangan konsumen. Selanjutnya ada kelebihan dari surplus konsumen. Yang pertama, kesejahteraan konsumen yang meningkat. Konsumen merasakan keuntungan karena membayar lebih sedikit daripada yang mereka bisa bayar, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang kedua, ada mengukur efisiensi pasar. Surplus konsumen membantu mengukur seberapa efisiensi pasar bekerja dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu yang ketiga, ada mendorong daya beli. Konsumen memiliki sisa uang yang dapat digunakan untuk pembelian barang lain, sehingga meningkatkan daya beli dan mendorong konsumsi. Selanjutnya ada kekurangan surplus konsumen. Yang pertama, tidak merata. Surplus konsumen tidak merata di antara semua konsumen. Konsumen yang memiliki preferensi atau kebutuhan yang lebih tinggi terhadap suatu produk mungkin mendapatkan lebih sedikit surplus dibandingkan yang lain. Yang kedua, ada mengurangi insentif produsen. Jika harga terus turun untuk memberikan lebih banyak surplus konsumen, hal ini dapat mengurangi insentif bagi produsen untuk terus berinovasi atau berinvestasi dalam meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya, ada potensi inefisiensi. Dalam jangka panjang, jika harga terlalu rendah, produsen mungkin tidak mampu menurunkan biaya produksinya, yang bisa menyebabkan kegagalan pasar atau pengurangan pasokan. Lalu yang terakhir ada tidak mengukur kepuasan sebenarnya. Surplus konsumen tidak selalu mencerminkan tingkat kepuasan yang sebenarnya, karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kualitas produk atau layanan purna jual. Untuk contoh nyata surplus konsumen, jadi ada seseorang konsumen bersedia membayar
5.000 untuk membeli minuman. Tetapi harga pasar dari minuman tersebut hanya 4.000. Dengan demikian, ia mendapatkan surplus sebesar 1.000. Paham? Jadi gini. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me to, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we Aku haus nih, beli minum yuk. Ayo, kebetulan ada yang jual minuman. Yuk. Mas, beli minumnya. Silakan. Mas, tunggu. Ini kembaliannya. Oh, 1.000. Ya. Thank you, Mas. Iya. Jadi itu ini kembalian apa sih? Jadi 1.000 itu dinamakan surplus konsumen karena kita kan mau membeli air mineral dengan harga 5.000 tapi harganya itu 1.000, jadi kita mendapatkan surplus konsumen sebesar 1.000. Jadi 1.000 ini tuh dinamakan surplus konsumen karena kita kan mau membeli air mineral dengan harga 5.000 tapi harganya itu 4.000, jadi kita mendapatkan surplus konsumen sebesar 1.000. 그대는 선물입니다. 하늘이 내려준